Perkenalkan, nama saya Wulansari Nanda Pujana, NIM AAB 1170084. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya dari buku yang berjudul Drama, Teori dan Praktik Pementasan. Pada bab yang pertama yaitu drama sebagai karya sastra. Secara umum, drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara, sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk dipentaskan. Dengan demikian, tujuan drama bukan untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi, namun diperagakan. Drama sebagai salah satu genre sastra memiliki kekhasan dibandingkan dengan genre lain, yaitu puisi dan fiksi. Drama memiliki kekhasan dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Drama sebagai karya sastra secara struktural memiliki elemen tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Tema penulisan naskah drama biasanya diperoleh pengarang dari kesaksian hidup, penggambaran realita hidup, bahkan persoalan politik, sosial, dan budaya yang dialami pengarangnya. Pesan yang disampaikan penulis naskah drama terhadap kehidupan bertujuan untuk memberi informasi, mendidik, memberi hiburan sekaligus mengkritik persoalan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuan. Materi konflik dialami dari kehidupan yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah struktur drama. Menurut Waluyo, struktur drama terdiri dari yang pertama penokohan dan perwatakan, dua plot dan kerangka cerita, yang ketiga dialog atau percakapan, yang keempat setting, landasan atau tempat kejadian, kelima tema nada dasar atau cerita, yang keenam amanat, dan yang ketujuh petunjuk teknis, serta yang kedelapan drama sebagai intervensi kehidupan. Jika dipilih dalam struktur fisik dan struktur batin, struktur fisik berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping, sedangkan struktur batin adalah tema dan amanat. Penokohan dan perwatakan terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi tokoh dan karakter tokoh. Plot atau kerangka cerita. Jika diskemakan, jenis alur atau jalan cerita tampak dalam bagan alur berikut. Yang pertama, alur linear. Yang kedua, alur mundur atau sirkular. Dan yang terakhir adalah alur episodik. Setting atau latar cerita. Setting atau tempat kejadian berkaitan juga dengan waktu dan suasana. Setting juga berkaitan dengan waktu, seperti pagi, siang, sore, atau malam hari. Suasana siang di desa tentu berbeda dengan suasana siang di kota. Demikian pula, setting berkaitan dengan ruang. Ruang keluarga modern akan berbeda dengan ruang keluarga miskin, demikian pula dengan isi perabotannya. Selanjutnya, dialog. Ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menulis dialog. Ragam lisan yang dimaksud adalah ragam lisan yang komunikatif dan bukan ragam tulis. Dengan demikian, nuansa-nuansa dialog yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh action, musik, ekspresi wajah, petunjuk kelakuan atau petunjuk teknis. Petunjuk teknis atau teks samping berupa teks yang memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana pentas, musik atau suara, keluar masuknya tokoh, keras lemahnya dialog, dan pementasan tokoh. Teks samping ditulis berbeda dengan teks dialog, bisa berupa huruf besar semua atau huruf miring. C. Unsur pembeda naskah drama dan fiksi dalam puisi. Teks drama berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk lakuan dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan seperti orang berbicara.
Teks fiksi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, dan jalannya cerita. Teks puisi lebih padat bentuknya dibandingkan dengan drama dan teks fiksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan yang digunakan dalam puisi. Pencitraan adalah penggunaan citra visual, auditif, sentuhan, dan peragaan. Persajakan adalah kehidupan bunyi dalam puisi. Tipografi adalah penataan baris-baris puisi seperti yang diinginkan penulisnya. Persamaan antara teks drama, fiksi, dan puisi sebagai karya sastra selalu berhubungan dengan tokoh, yang dalam puisi bisa disebut aku lirik. Dalam drama dan fiksi memiliki tokoh, jalan cerita, latar, dan tema. Dalam fiksi ada sudut pandang penulis sebagai aku, dia, atau maha tahu. Baiklah, demikian yang dapat saya pahami dari bab pertama ini, drama sebagai karya sastra. Sekian dan terima kasih.